Mas, ini ada suatu pertanyaan question ya dari para sosial media itu, syarat jadi pengacara itu seperti apa ya Mas ya? Syarat jadi pengacara ya Mas. Baik Mas, saya akan mencoba menjelaskan syarat jadi pengacara. Yang pertama itu mungkin ya, tapi hal yang pasti sarjana hukum atau sarjana syariah atau yang berlatar belakang pendidikan hukum lah, seperti itu. Kedua itu nanti ada yang namanya pendidikan profesi khusus advokat atau PKPA. PKPA ini kan banyak, setiap organisasi advokat itu pasti kan mengadakan pendidikan tersebut ya. Nah, setelah pendidikan selesai, nanti ada yang namanya ujian profesi advokat. Ujian profesi advokat itu adalah syarat juga untuk dilakukan pengangkatan sumpah. Setelah lulus ujian profesi advokat, nanti calon pengacara itu nanti akan mengikuti proses magang. Magang itu memang sudah ditentukan oleh undang-undang minimal 2 tahun setelah melalui masa magang. Nah, setelah masa magang kemudian pengangkatan sumpah itu di pengadilan tinggi negeri seperti itu, dan umur minimal 25 tahun. Jadi syaratnya selain yang tadi saya sebutkan itu adalah usia batasan minimalnya 25 tahun. Teman-teman, terima kasih telah membersamai kita dalam bincang pagi hari ini. Nah, kita akan mengadakan sharing diskusi berkaitan dengan topik hukum dengan saudara Mas Agus yang kebetulan juga lawyer seperti itu. Nah, jadi ada pertanyaan ini Mas berkaitan dengan mengajukan gugatan ya kan, mengajukan gugatan itu apakah masyarakat umum ini bisa mengajukan gugatan sendiri di pengadilan agama untuk perkara perceraian Mas, seperti itu? Kalau terkait dengan permasalahan apalagi masalah cerai yang notabene itu sudah diatur dalam agama dan juga dalam hukum, di mana banyak sekali apalagi di daerah Brebes itu tiap tahun itu sangat fenomenal sekali ya, di mana tiap tahun kurang lebih hampir 3 sampai 4 ribu ya, kasus perceraian di Brebes. Banyak sekali masyarakat yang kadang dia sendiri secara ekonomi tidak mampu, tapi secara kehidupan di rumah tangga dia mungkin secara status pernikahan dia menggantung, suaminya sudah lama pergi atau seperti apa, itu akhirnya jadi sebuah dilema tersendiri bagi mungkin seorang perempuan misal dia harus menafkahi anaknya, harus menghidupi keberlangsungan pendidikan anaknya dan sebagainya, sedang dia sudah tidak punya suami tapi masih terikat ikatan pernikahan. Itu kan sebuah dilema, tetapi secara ekonomi dia harus melegalkan secara tidak langsung statusnya sebagai hubungan suami istri, statusnya sebagai seorang istri atau bagaimana. Makanya dia kadang mempunyai kendala-kendala yang notabene, bisa nggak sih Mas saya itu mengajukan cerai tanpa melalui pengacara dan lain-lain? Jawabannya sangatlah bisa, karena secara ini sudah diatur, dan di sana di pengadilan agama sendiri juga ada LBH posbakum yang nanti akan mengarahkan seperti apa dan lain-lain. Ya memang ada program dari pengadilan agama bahwa pembayaran cerai gratis, cuman kan terbatas gitu loh. Sedang angka perceraian lebih besar, makanya banyak sekali itu masyarakat yang akhirnya menggantung status pernikahannya
karena tidak kemampuan untuk melakukan perceraian, sedang dia harus bisa melanjutkan kehidupan, merawat anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya, atau ingin bersuamikan lagi atau seperti apa, seperti itu. Jadi ini mungkin PR buat pemerintah, ya kan, untuk apa ya, menekan angka perceraian, ataupun apabila memang itu harus bercerai difasilitasi secara pembayaran atau mungkin gratis atau seperti apa. Itu PR buat pemerintah. Memang kalau dengan pertanyaan, kalau kita kembali lagi kepada kalau dengan pengacara lebih simpel atau seperti apa, memang iya, tapi ya pengacara juga harus mengeluarkan budget ya kita gantung daerah masing-masing, kadang seperti itu, khususnya di Brebes sendiri, antara Brebes Selatan, Brebes Utara itu berbeda-beda gitu. Pembayarannya sendiri itu berbeda-beda, makanya itu PR lah buat kami semua. Tapi jawaban dari pertanyaan tadi, jawabannya bisa langsung datang ke ke desa, dari desa nanti pengantar, ya kan, mendaftar langsung ke pengadilan agama, khususnya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mas Agus yang telah memberikan jawaban secara general dan spesifik banget tadi di akhir jawabannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwasanya ketika seseorang baik istri ataupun suami mau mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama tanpa didampingi oleh pengacara ataupun melalui Pospakum, jawabannya adalah bisa. Tapi yang jelas tadi harus melalui prosedur-prosedur persyaratan yang disyaratkan oleh pengadilan agama, seperti minta surat keterangan tidak mampu, ya kan, seperti itu. Atau mungkin dalam hal pembuatan gugatan juga bisa, dalam artian mau diucapkan secara lisan atau mau dibuatkan secara tertulis melalui Pospakum, seperti itu. Selamat siang teman-teman, kebetulan siang hari ini kita sedikit mengupas diskusi. Akhir-akhir ini mungkin di tahun 2023 banyak sekali problem atau permasalahan, khususnya di sekitar advokasi terkait rumah tangga ya. Kebetulan saya bersama advokat dari Bumi Ayu, yang kebetulan beliau juga pernah sama-sama bareng kita terkait dengan penanganan sebuah perkara rumah tangga yang kebetulan terkait dengan Gunung Gini. Ada hal yang perlu sedikit saya tanyakan nih kepada Mas Ega, Alan Ega Prastia. Bagaimana status hukumnya terhadap sebuah barang, atau bisa dibilang barang atau aset yang dijual oleh salah satu pihak, baik suami atau istri, yang sedangkan barang tersebut masih dalam ikatan atau dalam hal ini masih gonogini, seperti itu Mas. Di status hukumnya seperti apa, dan konsekuensi bagi suami atau istri yang menjual barang tersebut itu apa, seperti itu Mas Eka. Biar ini masyarakat semua tahu gitu, biar ini jadi pelajaran buat semua dari kasus-kasus ini, biar tidak terulang gitu, seperti itu. Gimana caranya Mas? Ya, baik, terima kasih kepada Mas Agus yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat spesifik banget tadi mengenai status hukum terhadap harta yang diperjualbelikan yang masih ada kaitannya dengan harta bersama. Jadi menurut hemat saya, status hukum itu terhadap penjual dan pembeli. Kalau saya melihat dari dua sudut pandang, pertama dari sudut pandang pembeli dulu. Pembeli terhadap barang yang dibeli yang masih ada kaitannya dengan harta bersama tersebut itu adalah salah. Kenapa? Karena proses jual beli itu didasarkan pada tadi 1320. Kalau sudah ada kesepakatan, terus kemudian juga ada subjek, terus kemudian ada objek serta kausa yang halal, itu adalah sah, seperti itu. Sepanjang yang diperjualbelikan itu tidak mengandung atau tidak barang-barang yang haram ya, yang didapatkan dengan cara haram, seperti itu. Nah, kemudian dari sudut pandang penjual, itu penjual jelas melakukan perbuatan melawan hukum,
Ya. Penjual jelas melakukan perbuatan melanggar hukum secara perdata, itu si mantan istri ataupun suami itu bisa menggugat ke pengadilan atas perbuatan melanggar hukum karena menjual barang yang masih ada kaitannya statusnya sebagai harta bersama. Pun secara pidana itu bisa dikaitkan dengan pasal 372 ya kan, tentang penggelapan. Itu tentang penggelapan barang yang masih ada kaitannya statusnya dengan mantan suami atau istri sebagai harta bersama, itu dilarang atau dipindah tangankan atau dijual belikan seperti itu. Jadi terhadap proses jual beli itu kalau ditanya sah atau tidaknya tetap sah seperti itu. Itu menurut hemat saya. Kemudian statusnya adalah bagi pembeli itu adalah statusnya dia tidak melanggar hukum karena pada dasarnya dia kan beritikat baik untuk membeli barang tersebut seperti itu. Sedangkan versinya dari penjual itu jelas menjual barang yang masih ada kaitannya atau ada haknya istri untuk diperjualbelikan, itu jelas perbuatan melanggar hukum. Itu menurut hemat saya itu. Tetapi kalau misalnya barang tersebut dari penjual memaksa untuk dibeli kepada pembeli atau calon pembeli, itu jelas-jelas terhadap akad tersebut itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Ya, itu dasarnya sudah jelas bahwa 1321 ya kan, barang yang diperjualbelikan itu dengan cara memaksa, kemudian ada unsur penipuannya, itu tidak mempunyai kekuatan hukum seperti itu. Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ya, seperti itu. Itu saja teman-teman. Mungkin ada pandangan yang lain atau jawaban yang lebih dalam artian dari teman-teman, silakan komen di bawah. Baik teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada masalah ataupun butuh bantuan jasa pengacara, siap hubungi kantor pengacara Alanega Prasetya dan Partner yang beralamat di Desa Kalisumur, RT 03 RW 02 Dukuh Pring, Kecamatan Bumi, atau bisa menghubungi di 0815 6547 855. Salam Justice.